Selamat datang di channel Casetrum. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merangkai rangkaian pompa air untuk dua rumah. Ya, pada umumnya untuk pompa air ini pasti udah sering digunakan di dalam perumahan atau rumah, di mana satu pompa itu digunakan untuk mensuplai kebutuhan air dalam satu rumah. Ya, namun untuk kali ini yang akan saya berikan itu penjelasan mengenai satu buah pompa air yang digunakan untuk mensuplai dua rumah. Jadi terkadang rangkaian ini bisa digunakan mungkin dalam keadaan urgent atau mungkin sedang ada trouble di rumah tetangga, jadi bisa digunakan rangkaian ini. Nah, untuk kebutuhan partnya itu cukup sedikit. Yang pertama itu ada MCB. Nah, ini untuk MCB sendiri itu opsional, bisa ditambahkan khusus untuk pompa air atau langsung menggunakan MCB dari KWH atau MCB rumah. Yang kedua, di sini menggunakan kontaktor. Nah, kenapa tidak menggunakan relay? Jadi untuk pompa air sendiri itu untuk ampernya itu terkadang lonjakannya cukup besar ya. Jadi jika menggunakan relay takutnya terlalu mepet untuk batas ampernya. Sehingga saya lebih memilih menggunakan kontaktor. Kemudian di sini untuk mengaktifkannya saya menggunakan saklar. Untuk mengaktifkannya di sini saya menjalankan pompanya. Tidak harus menggunakan saklar sebenarnya, cuman bisa saja menggunakan mungkin floatless, kemudian radar, limit switch, atau mungkin sensor yang lain. Cuman untuk kali ini saya akan menggunakan tipe saklar itu saklar tunggal. Kemudian yang pastinya pasti menggunakan pompa air. Nah, untuk rangkaian sendiri di sini saya berikan satu untuk rumah satu, kemudian di sini ada untuk rumah dua. Jadi masing-masing dari rumah satu atau rumah dua itu ditarik kabel fasa dan netral. Yang pertama untuk rangkaian kontrolnya dulu saja, untuk rangkaian daya nanti terakhir. Yang pertama di sini partnya menggunakan MCB. Nah, di sini saya menggunakan MCB 2 pole. Jadi nanti fasa dan netral itu masuk ke MCB. Jika ingin menggunakan MCB 1 pole juga bisa. Jadi cukup fasa saja yang masuk ke MCB, itu tidak masalah. Kemudian di sini menggunakan satu buah saklar. Di sini tipe saklarnya itu saklar yang biasa digunakan untuk saklar hotel atau saklar tukar. Jika ingin menggunakan tipe saklar yang lain juga bebas, terserah, tidak harus menggunakan saklar ini. Kemudian di sini ada satu buah kontaktor. Nah, untuk rumah dua juga sama menggunakan alatnya, partnya, satu buah MCB 2 pole, kontaktor, dan juga saklar tunggal. Nah, dan untuk kali ini menggunakan satu buah pompa air. Oke, langsung saja. Di sini untuk fasa saya menggunakan warna merah jalur kabelnya, kemudian netral menggunakan warna biru. Nah, jadi dari rumah satu, fasa dan netral ditarik untuk masuk ke MCB. Setelah dari MCB, kemudian untuk netralnya itu dimasukkan ke tarik lagi untuk masuk ke kontaktor. Nah, di sini kontaktor itu terdapat dua jalur yang masuk. Yang pertama itu dari kontak A2, yaitu koilnya, di mana koil itu digunakan untuk menyalakan kontaktornya ini. Kemudian di sini juga saya gunakan untuk langsung dimasukkan ke kontak utama. Nah, untuk kontak utama ini nanti dia akan masuk ke pompa air. Kemudian untuk fasanya, yang pertama saya masukkan ke kontak utama juga. Jadi kontak utama itu saya gunakan untuk fasa dan juga netral. Agar tidak terjadi tabrakan, misalkan ada kebocoran atau kerusakan di MCB-nya ini, supaya netral atau fasa yang dari rumah satu itu tidak tabrakan dengan fasa netral di rumah dua. Karena jika mungkin menggunakan
KWH tipe token atau prabayar, itu bisa terjadi error pada KWH-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya dari fasa ini saya tarik untuk masuk ke dalam saklar yang di bagian tengah sebagai inputnya ini. Dari saklar ini saya tarik masuk ke kontak NC, kontaktor rumah kedua. Sebenarnya bisa untuk langsung ke kontak A1 ini, namun saya gunakan ini sebagai untuk safety-nya. Jadi saya gunakan kontak NC di sini. Nah, kontak NC ini nanti saya gunakan untuk sistem interlock. Jadi sebagai pengaman agar tidak terjadi tabrakan antara rumah satu dan rumah dua saat mengaktifkan pompa air. Nah, setelah dari kontak NC kontaktor ini, kemudian baru masuk ke kontak A1 yang dari rumah satu. Nah, setelah seperti ini sudah bisa untuk menyalakan jika saklar ini ditekan dan kontak NC ini posisi terhubung, maka kontaktor dari rumah satu ini sudah bisa menyala. Kemudian, nah, di sini gunakannya sistem interlock ya. Ini namanya sistem interlock. Jadi sebagai safety. Nah, untuk rangkaian rumah 2, untuk fasanya ini saya gunakan kabel warna hitam dan untuk netralnya ini saya gunakan kabel warna kuning. Jadi saya bedakan supaya tidak bingung. Sama seperti rumah 1 untuk rangkaian dari rumah 2 itu sama persis. Jadi netral dimasukkan ke kontak utama di sini, kontak utama kontaktor, dan juga di kontak A2 yaitu di koilnya. Kemudian untuk fasanya masuk juga ke kontak utama kontaktor dan kemudian di input terminal saklarnya. Dari saklar juga sama, masuk ke kontak NC kontaktor. Di sini kita pakai juga sistem interlocknya. Kemudian dari output NC-nya ini baru masuk ke kontak A1 kontaktor di rumah 2. Nah, jadi rangkaian ini mungkin jika diibaratkan seperti rangkaian dol jika dipakai di industri dengan tambahan sistem interlock. Nah, untuk rangkaian kontrolnya seperti ini saja, sudah bisa digunakan. Nah, untuk selanjutnya itu rangkaian dayanya. Jadi untuk bebannya. Sama di sini untuk pompa air ya biasa menggunakan 2 buah kabel fasa netral, ada juga satu kabel untuk grounding, nanti bisa dihubungkan ke jalur grounding. Nah, untuk yang pertama dari kontaktor dari rumah yang satu, yang untuk outputnya saya gunakan garis putus-putus sebagai pembeda. Jadi output kontak utamanya kontaktor 1 itu dihubungkan ke pompa, dan untuk kontaktor kedua kontak utama outputnya ini juga dihubungkan ke pompa air. Jadi di sini nanti ada 3 kabel yang dihubungkan menjadi satu. Nah, di sini tidak akan terjadi masalah karena di sini pertama digunakan sistem interlock, jadi tidak akan ada tabrakan arus, dan juga di sini sudah menggunakan saklar sebagai on-nya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, jika MCB ini di-on-kan, kemudian saklar ini dari rumah satu di-on-kan, dia akan mengaktifkan kontaktor yang ini rumah satu. Nah, dari kontaktor ini ketika dia on, dia akan mengalirkan fasa dan netral dari kontak utama ini menuju ke pompa air. Nah, bagaimana jika dari saat ini on kemudian saklar dari rumah 2 di-on-kan? Jika saklar di-on-kan, itu tidak akan mengaktifkan kontaktor yang dari rumah 2 dikarenakan di sini dia menggunakan melewati kontak NC dari sini melewati kontak NC kontaktor, jadi dia akan terputus di sini, tidak akan terhubung.
sehingga tidak akan menyebabkan kontaktor di rumah 2 ini terhubung. Nah, begitupun sebaliknya, jika sak posisi kontaktor ini mati, saklar ini mati, kemudian dari rumah 2 dia di-on-kan saklarnya, dia akan menyalakan kontaktor dari rumah 2. Namun jika kontaktor rumah 1 ini di-on-kan, dia tidak akan mengaktifkan kontaktor yang ini, karena di sini dia digunakan kontak NC. Jadi itu fungsinya sistem interlock supaya tidak terjadi tabrakan antara fasa dan netral dari rangkaian rumah 1 dan rumah 2, yang dimana jika terjadi tabrakan ada kemungkinan, mungkin tidak pasti tapi ada kemungkinan menyebabkan KWH error. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas bisa silakan tanyakan di komentar. Jika ada request juga untuk pembuatan rangkaian yang lain bisa tuliskan, nanti saya usahakan untuk dibuatkan. Terima kasih.